semua, saya Natalia dari Fakultas Teknik. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan matris. Matris adalah perhitungan yang pada saat ini diyakini paling efektif dan paling baik untuk perhitungan dengan bervariabel. Jadi variabel bisa diubah dari 0 sampai bisa berapapun. Nah, saya akan menerapkan perhitungan matris ini pada rangkaian kapasitor. Nah, saya akan mulai. Pertama saya akan menggambarkan dulu rangkaian kapasitornya. Nah, seperti ini. Dengan VB-nya itu adalah 20 volt. Nah, ini saya namakan C1, ada variabelnya P,5 volt. Farad. Nah, C2-nya itu 5 farad. C3-nya itu 4 farad. Nah, yang cara melakukan adalah pertama kita menyederhanakan rangkaian ini. Cara menyederhanakan itu adalah dengan pertama kita paralelkan dulu C2 dengan C3. Nah, gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ini kita namanya dari C2 3. Nah, ini C1 dan ini filter VB. Setelah ini kita sarikan C1 dengan C2 3. Nah, kita langsung mendapatkan C pengganti yang di sini. Nah, ini C penggantinya. Kita namakan ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, setelah ini kita akan mencari rumus umum dari C penggantinya. Rumus umumnya itu pertama kita paralelkan dulu C2 C3. Nah, setelah itu kita mencarikan C1 dengan C2 3 menjadi CP. Kalau misalkan seri di rangkaian kapasitor itu dijadikan seper. Dari masing-masing komponennya, yaitu V dan Q dari masing-masing kapasitor ini. Kapasitor itu mempunyai satu rumus dasar, yaitu Q sama dengan C kali V. Nah, kita akan memulai analisisnya masing-masing. Dari pertama kita gambar 3 dulu. Gambar 3 itu ada VB dan CP. Nah, karena ini rangkaian paralel, makanya VB itu sama dengan VP di sini. Di sini ada VP, ada QP. Nah, VB karena VB dan VP sama, maka kita akan bisa cari QP-nya dari CP ini. QP-nya itu CP dikali VP. Nah, VP-nya itu sama dengan VB. Makanya CP kita langsung aja VB dikali CP. VB dikali C1, C2 plus C3 per C2 plus C3. Nah, ini rumus dari QP-nya. Nah, di rangkaian kapasitor itu kalau misalkan dia seri, dia Q-nya sama. Nah, ini kalau dijabarkan jadi C1 dan C2 3. C1 dan C2 3 itu merupakan rangkaian seri. Maka C1 sama C2 3 itu sama dengan Q-nya 1 sama Q2 3 itu sama dengan QP-nya. Nah, bisa kita simpulkan kalau QP itu sebenarnya Q1 kan. Jadi kita langsung di sini langsung jadi Q1 terus Q1. Seperti ini. Nah, karena kita dapat Q1, maka kita langsung bisa mencari V1. V1 itu Q1 per C1. Nah, Q1 itu dapat ini kan. Q1 ini dikali
dibagi C1. Kalau misalnya kita jadikan kali, jadi kali 1 C1. Nah, ini jadi setelah kita V1, di sini kita akan mencari V23. V23 itu Q23 per C23. Q23 itu tadi kan setelah saya jelaskan tadi sama dengan QP. Jadi langsung masuk ini juga. Dikali C23 tadi kita dari itu ini kan, dari sepan dari C2 plus C3. Nah ini kita bisa cari juga. Jadi C1. Nah setelah kita dapatkan V23 ini bisa kita jabarkan lagi menjadi C2 dan C3. Nah dalam logika kalkulator kalau misalnya paralel itu V-nya sama. Jadi V23 kita bisa simpulkan sama dengan V2 dan V3. Berarti ini kita mendapatkan menjadi V2. Nah ini rumus umum dari V2 dan V3. Ini dari V1. Nah setelah kita dapatkan rumus umum dari V2 dan V3, kita akan mencari Q-nya dari Q2 dan Q3. Cara cari Q-nya itu sama C2 dikali V2. Kita langsung kalikan saja C2 dimasukin di sini. Kita dapatkan rumus umum dari Q2 dan Q3. Setelah kita dapatkan rumus umum dari semua ini, kita akan mencari rumus efektif dari semuanya juga. Pertama kita mencari rumus efektif dari CP. Rumus efektif itu C1 kita masukkan dari angka dari sini. C1 itu P,5 dikali C2 plus C3. C2 plus C3 kita langsung tambahin aja 5 tambah 4, 9 diper C2 plus C3 plus C1. C2 plus C3 adalah 9 kan, 9 plus P,5. Nah di sini kita langsung pagerin aja. P,5 kita pagerin. Nah perkaliannya seperti perkalian biasa aja, per pagar. Jadi kalau misalnya P, dikali sini itu 9P. 9 dikali 5, 45 diper. Nah 9 plus P,5. Nah 9 itu ada di pagar pertama anggapannya. Jadi kayak 9 pagar 0, 9 masing-masing pagar ditambahin 9 sama pagar pertama juga 9 plus P. Nah 0 tambah 5, 5. Nah kalau misalnya dari sini satu pagar itu hanya bisa sama satu digit, yaitu kayak gini 45 nya, jadi kita mesti majuin ke depan. Rumus efektif dari CP pertama. Nah, habis itu kita pelan-pelan cari dari rumus efektif dari QP. QP sini nih, sama dengan Q1. Rumus efektif Q1 sama dengan QP. Kita masukin langsung VB. VB itu tadi di sini ada 20 volt dikali C1. Nah, C1 kali C2 plus C3 tadi udah hitung di sini kan. C1-nya itu P,5 dikali
jadi positif C1-nya kita juga dihitung tadi kan 9 plus P,5. Nah, dari sini perkaliannya itu sama aja sebenarnya kayak biasa. Nolnya juga bisa dikalikan, ini kan ada komanya. Jadi kalau misalnya dikali 0, komanya hilang dong. Komanya hilang, jadi kita tinggal kalikan 2 dengan 9P. 2 dikali 9P plus 4 sama 5. Nah, seperti ini. Nah, ini juga dikalikan seperti biasa aja per pagar. Jadi 2 dikali 9P plus 4 pertama kita kerjakan duluan 18P plus 8. 2 dikali 5 10 per. Nah, ini juga kita hitung aja, kedepanin. Jadi 18P kita bisa kedepanin jadi P ini 8P plus 8 8P plus 8. Tapi sini ada 10 itu bisa naik 1 jadi 9. Nah, jadi kayak gini kalau saya sederhanakan 10-nya tinggal 0 naik 1, di sini 8 tambah 1 9, 8 tambah 9, 18P-nya kita naik 1. Lalu tetap 9 plus P sama 5. Nah, saya cari rumus efektif dari V1. Rumus efektif itu adalah VB dikali C2 per C3. VB itu 20 tadi, C2 per C3 nya 9 diper C2 per C3 per C1. Nah, kita udah hitung tadi kan 9 plus P. Jadi 180 per 9 plus P, 5. Nah, V2 sama V3 itu sama tadi kan. Jadi kita bisa cari alternatifnya V2 sama dengan V3. Kemudian VB dikali C1, VB itu 20, C1 nya P,5. Bawahnya itu kan kita hitung juga 9 plus P,5. Nah, ini juga kita bisa mempelajari. Nah, seperti tadi 0 kita yang ini masih ada koma, kita bisa dikalikan 10 dikali ini, jadi komanya hilang. Jadi tinggal 2 dikali P5 per 9 plus P,5. Jadi hasilnya langsung aja ya, 2P plus 1 0 per 9 plus P. Nah, kita dapat rumus efektif dari sini. Nah, kita cari rumus efektif dari Q2. VB kali C1 kali C2. VB kali C1, C2 nya 5. Per bawahnya juga udah itu tadi. Jadi 20 kita bisa kalikan dengan 5 dulu jadi 100. Nah, ini 1 kan hitungannya. Ini 10/2. Kita komanya kita bisa hapus, terus tambahin 0 lagi. Jadi P50. Terakhir kita hitung itu Q3. VB dikali C3 nya itu 4 kali P,5. Nah, 20 tadi juga bisa kita hilangin, di komanya hilang, 0 hilang. 2 dikali 4 itu 8. 8 kita harus bisa kalikan dengan P pada 5. Dikalikan langsung 8 dikali P kali 5 itu 8 kali 40, 8P plus 4 0. Habis itu saya dapetin semua rumus umum dari semua rumus umum dan semua rumus efektif dari
buat ganti variabel p-nya ini. Nah, saya di sini akan mencontohkan satu saja. Saya akan memakai p-nya itu 0. Nah, jadi dengan p-nya itu 0, saya akan mencari pertama itu adalah CP-nya dulu. CP-nya itu kita masukkan p-nya 0. 9 dikali 0, 0 plus 4 sama 5. 9 plus 0, 9 sama 5. Jadi 4,5 per 9,5. Nah, ini hasilnya dari CP-nya. Terus Q1 ini dulu ini P-nya ini. Kita hasilkan P-nya 0, di sini 0. 8 kali 0 plus 9 berarti 9. 0 per 9,5. 90 per 9,5. Terus Q2 nya ini kayak gini. P-nya itu 0. Nah, ini ada P-nya, ini langsung angka. Kita langsung bisa pakai angka 5. Ini 0, 9, 5, 50 per 9,5. Q3 nya ini 8 dikali 0, 0 plus 4 jadi 4 doang, 10 per 9,5 juga, 40 per 9,5. Nah, dari Q kita cari buat P-nya. P-nya satu itu. Nah, atas ini nggak ada P-nya, jadi kita langsung aja masukin aja 80 per bawahnya juga sama juga 19,5. P-nya 0, jadi 9,5 doang. Nah, keduanya sama dengan V3 nya juga itu langsung ini, rumus aktif ini. P-nya 0, jadi 2 dikali 0 plus 1 jadi 1, 10 per P-nya juga 0, jadi 9,5. 10 per 9,5. Nah, ini perhitungan dari saya coba masukkan P-nya 0. Nah, saya nggak dirumuskan di sini, tapi saya ada hitungan-hitungannya di kertas saya. Nah, saya akan menjabarkan di sini nanti. Inilah hasil perhitungan saya jika saya lakukan P dari 0 sampai 9. Nah, kalau misalnya ada mau mengecek, kalian bisa langsung dari sini. Nah, itu sekian dari saya. Dan sampai saat ini pula MyTest diyakini adalah perhitungan yang paling efektif dan paling baik. Jika Anda bisa meyakini Anda bisa menemukan perhitungan yang lebih baik lagi dan lebih efektif, Anda bisa memberitahukannya dan Anda akan mendapatkan reward 10 juta. Terima kasih.